Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulainya pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, Bapak akan presentasi terlebih dahulu sebelum mulainya pelajaran ya. Pertama ada Atika Jasa, Adik Pak. yang kedua Dina Haryanti, Adik Pak. dan yang ketiga ada Sabina Cynthia. Adik Pak. Oke. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum nih tentang teks deskripsi itu apa? Belum. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Sebelum Bapak menjelaskan materi teks deskripsi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuannya. Tujuan teks deskripsi itu umumnya teks ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau fenomena. Di samping itu, teks deskripsi bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif melalui deskripsi karakteristik dan detail objek tersebut. Teks ini juga efektif apabila kamu sedang mencoba menciptakan suatu suasana atau emosi tertentu. Cara menarik dalam menyampaikan informasi ini membuat teks deskripsi lebih dipilih dalam menginformasikan suatu pesan kepada pembaca. Selanjutnya kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, teks deskripsi juga teks yang berisi penggambaran objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang juga bisa dibayangkan oleh pembaca. Nah, sampai sini udah paham belum tentang pengertian teks deskripsi? Sudah Pak. Kalau sudah paham, kita lanjut dengan ciri-ciri teks deskripsi ya. Jadi ciri-cirinya itu dengan memahami ciri-ciri teks deskripsi, kamu bisa langsung mengenalinya jika menemukannya langsung. Adapun ciri-ciri teks ini diantaranya, yang pertama, biasanya tidak mengandung opini penulis. Yang kedua, bertujuan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sifatnya menggambarkan sesuatu. Yang keempat, tidak memihak pada pihak manapun. Yang kelima, penggunaan kalimat tidak diulang-ulang, tapi padat dan efektif. Dan yang terakhir, menyajikan informasi secara urut dan mudah dipahami. Lalu, ciri-ciri teks deskripsi selalu mengandung banyak detail yang kaya dan spesifik. Ini membantu pembaca membayangkan objek atau situasi dengan jelas. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, bahasa deskriptif. Penulis menggunakan bahasa yang kaya, deskriptif, seringkali dan imajinatif untuk menjelaskan subjek dengan detail. Yang kedua, menggunakan 5 indera. Teks deskripsi sering kali mengandalkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasaan untuk membawa pengalaman sensori pada pembaca. Yang ketiga, urutan logis. Deskripsi biasanya diatur dalam urutan yang logis, mulai dari karakteristik utama hingga detail-detail yang lebih halus. Itulah ciri-ciri dari teks deskripsi dapat dipahami ya. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis teks deskripsi.
Di samping mengetahui contoh teks deskripsi yang singkat, kamu juga harus mengetahui jenis-jenis teks deskripsi. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui jenis teks deskripsi apa yang ingin dibuat berikut perbedaan masing-masing jenis. Sini jelaskan ada 3 teks deskripsi. Yang pertama ada subjek. Jenis teks ini menggambarkan objek berdasarkan pengalaman penulis. Misalnya, ketika kamu ingin mendeskripsikan burung merpati terbang, maka kamu menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu lihat. Yang kedua, teks deskripsi spasial. Sedangkan teks deskripsi ini bertujuan untuk memvisualisasikan objek yang berupa tempat, ruang, atau benda. Contoh objek yang bisa dideskripsikan adalah bola voli, tenis, stasiun, bandara, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, teks deskripsi objektif atau faktual. Jenis ini menjelaskan sesuatu secara objektif atau sesuai kondisi nyatanya, tanpa menambahkan opini sang penulis. Biasanya, teks deskripsi ini digunakan untuk menuliskan suatu peristiwa dan kejadian yang dialami penulis. Nah, selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Dari segi struktur sendiri, teks deskripsi berbeda dari yang lainnya. Struktur teks ini terbagi menjadi 3 unsur. Untuk lebih jelas ya, mari simak arti dari masing-masing unsurnya sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi. Teks deskripsi yang baik dimulai dengan struktur identifikasi. Pada dasarnya, bagian ini mengenalkan tentang benda, identitas seorang atau objek yang akan dideskripsikan dalam teks. Yang kedua, klasifikasi. Dalam membuat teks deskripsi harus mengikuti struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Karena itu, teks akan diklasifikasikan mengikuti aturan supaya masuk ke kategori teks ini. Yang ketiga ada deskripsi bagian. Contoh teks deskripsi singkat tentunya memuat struktur satu ini. Bagian ini menggambarkan tentang objek yang sedang dibahas menggunakan kata-kata yang memancing panca indera. Baik, kita lanjut masuk ke materi contoh teks deskripsi. Jadi contoh teks deskripsi itu yang menggambarkan objek makhluk hidup. Kamu bisa mendeskripsikan orang tua, sahabat, hewan, tumbuhan, atau idolamu. Sementara untuk benda, kamu bisa mendeskripsikan alat musik, laptop, kendaraan, dan sebagainya. Baik, sampai sini sudah paham belum tentang contoh teks deskripsi? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas tentang contoh teks deskripsi. Sebelum menjelaskan, Bapak akan memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh paragraf deskripsi singkat tentang hewan. Judulnya itu si hitam putih yang mengemaskan. Identifikasinya itu, panda adalah hewan mamalia yang berasal dari Tiongkok. Hewan ikonik ini memiliki motif hitam putih pada bulunya yang membuat siapa saja yang melihatnya gemas. Dan deskripsi bagian, panda mempunyai lingkaran hitam di sekitar mata, telinga kecil, dan hidung mancung. Hewan pemakan bambu ini merupakan hewan herbivora. Mereka menghabiskan setengah hidupnya untuk mencari makan di hutan bambu. Simpulannya, namun akibat diet yang tidak efisien, ekosistem yang terus dirusak manusia dan faktor lainnya membuat panda terancam punah. Oke, untuk anak-anak silakan tugasnya dibuat. Kalau ya silakan untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya dijelaskan. Saya Pak mau membacakan hasil saya. Iya, silakan. Jadi hasil saya itu
tentang sekolah. Judulnya itu Belajar di Sekolah Hijau. Identifikasinya, Green School adalah SMA yang mempraktikkan teknologi ramah lingkungan ke dalam lingkungan dan pembelajaran. Lingkungan sekolah bersifat terbuka supaya angin dan cahaya alami dapat masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah, kemudian ada deskripsi bagiannya, yaitu lingkungan sekolah ditanami dengan pepohonan dengan kanopi alami. Keindahan Green School tidak hanya itu saja. Sekolah ini sepenuhnya beroperasi menggunakan energi surya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sekolah-sekolah ini siswi-siswi diajak untuk belajar sembari menerapkan budaya hidup yang ramah lingkungan. Baik, bagus tugasnya. Saya Iya. Pak mau baca. Ya, silakan. Judulnya adalah Ibu adalah pahlawan. Identifikasinya yaitu bagi anak-anaknya, Ibu Putri Cendrawasih merupakan pahlawan tanda desa. Selama lebih dari 20 tahun, Ibu Putri berjualan jamu untuk menafkahi kedua anaknya. Suaminya telah lama meninggal setelah menderita penyakit diabetes. Deskripsi bagiannya yaitu dalam sehari-hari, Ibu Putri bangun dari jam 3 pagi untuk menyiapkan bahan-bahan jamu. Kemudian Ibu Putri mulai membuat sarapan untuk anak-anaknya di jam 5 pagi. Ibu Putri tidak pernah mengeluh dalam membiayai kebutuhan anak-anaknya. Ketiganya meninggalkan rumah setelah pukul 6 pagi. Kedua anaknya berjalan kaki ke sekolah, sedangkan Ibu Putri berjalan keliling sambil menggendong jamu. Kesimpulannya yaitu cerita Ibu Putri hanyalah satu dari sekian banyaknya perjuangan sang ibu dalam menghidupi anak-anaknya. Maka sudah seharusnya sebagai anak harus menghargai peran ibu sang pahlawan sejati. Silakan. Bagus. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya. Tentang teks deskripsi ini, Bapak akan menjelaskan pentingnya teks deskripsi ini. Yang pertama, meningkatkan imajinasi. Teks deskripsi membantu pembaca membayangkan hal-hal yang mungkin belum pernah mereka lihat atau alami secara langsung. Yang kedua, mendukung pemahaman. Dalam konteks akademis atau ilmiah, teks deskripsi membantu pembaca memahami karakteristik dan fitur suatu konsep atau objek. Yang ketiga, menghidupkan cerita. Dalam karya fiksi, deskripsi yang baik dapat menghidupkan dunia cerita dan membuatnya lebih nyata bagi pembaca. Ya, mungkin hanya itu saja materi pada hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Sebelum ditutupnya pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.